Jam tangan adalah aksesoris yang wajib banget untuk pria miliki. Lo nggak pakai gelang, nggak apa-apa. Lo nggak pakai kalung, nggak apa-apa. Dan lo nggak pakai cincin, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau lo nggak pakai jam tangan, penampilan lo tuh nggak akan maksimal. Dari yang mungkin karena pakaian lo tuh udah ganteng banget, kalau dipresentasiin tanpa jam tangan, mungkin nggak maksimal 100%. Mungkin jadi hanya 90%. Dan akan baru mencapai 100 kalau lo pakai aksesoris yang namanya jam tangan. But it's just my opinion, man. Kalau lo nggak setuju, so please lo jangan baper. Nah, di kesempatan kali ini gue akan nge-review jam tangan lokal, dan gue juga akan kasih tahu lo cara memakai jam tangan yang bener. So, man, buat lo yang belum subscribe, lo bisa subscribe di pojok kanan bawah. Like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo nggak ketinggalan berita tentang main fashion, style, dan lifestyle dari gue. Jadi kemarin my brother minta cariin jam tangan lokal dengan gue yang bagus dan dengan harga yang di bawah 1 jutaan. Gue cari, gue dapet, dan that's a Chronoc watch. So, gue lihat di Instagram mereka Chronoc watch. Gue lihat bagus, keren, dan begitu barangnya sampai, that's a nice watch. Sebenarnya untuk ukuran jam tangan lokal ini cukup lumayan mahal, men. Harganya tuh bisa dibilang di tengah-tengah lah. Adik gue beli dengan harga 700 ribuan. Tapi kualitas bahan yang dikasih dengan harga itu sangat worth kalau menurut gue. Mulai dari dialnya, strapnya, dan kombinasi dial dengan jam tangannya tuh gue suka banget, men. That's good. Mereka sebut ini dengan rose gold black. Tapi buat lo yang baru mau beli jam tangan, gue nggak saranin untuk lo beli jam tangan dengan warna tersebut. Karena gini, men, warna rose gold kayak gini itu bakal nge-highlight tangan lo ketika lo pakai. Baik kulit lo terang maupun kulit lo gelap atau sawo matang, bakal tetap di-highlight kalau lo pakai jam tangan dengan warna rose gold kayak gini. Main highlight itu bagus. Cuma kalau lo beli jam tangan dengan warna rose gold ini dan jam tangan lo cuman satu doang, lo pakai terus-menerus, orang bakal ingat, men. Orang bakal aware. Jadi buat lo yang mau beli jam tangan, untuk jam pertama lo, gue lebih saranin untuk lo beli warna yang polos kayak gini, warna black doang. Karena warna hitam itu adalah warna yang basic, yang mau lo pakai seminggu 4 kali pun orang nggak akan sadar, men. Orang nggak akan aware. Tapi kalau warna rose gold atau warna navy blue, gampang banget untuk orang ingat. Dan kalau lo pakai terus-menerus, orang bakal sadar kalau lo cuman pakai 1 jam doang setiap hari. Dan kerennya jam tangan ini, strapnya tuh gampang banget untuk kita copot. Jadi lo nggak perlu beli alat khusus untuk ngeganti strap jam tangan ini. Dan lo nggak perlu repot-repot untuk ke tukang jam buat ganti strapnya, men. Dan Chronoc itu juga menjual strap terpisah. Jadi buat lo yang mau ganti-ganti strap dalam 1 jam tangan doang, lo bisa beli strapnya dengan mereka lagi, yang tentunya bakal cocok dan bakal bagus. Tapi ini hanya pendapat gue pribadi. Strap yang model leather kayak gini itu sedikit kaku dan agak keras kalau menurut gue. Tapi bagian dalam dari strapnya ini lembut dan sangat nyaman untuk dipakai. But overall ini jam bagus banget untuk harganya yang 700 ribuan. Dan belum lagi Chronoc itu sering keluarin diskon di hari-hari tertentu yang lo bisa beli dengan harga di bawah dari harga normal, yaitu 700 ribu. Ya mungkin kalau lagi diskon lo bisa dapetin dengan harga 600 atau 500 ribuan. Memang banyak banget, men, brand jam tangan lokal yang harganya tuh di bawah dari Chronoc watch ini. Misalnya aja brand jam tangan lokal yang satu ini. Ini adalah Fairway watch. Lo bisa dapat dengan harga 200 ribu lebih sampai dengan 300 ribuan. Tapi ada harga, pastinya ada kualitas. Material itu jauh banget kalau lo bandingin dengan Chronoc watch tadi. Mulai dari bahan dialnya atau strapnya itu jauh banget. Belum lagi brand Fairway watch ini itu bakal sulit banget kalau lo mau ganti strap. Lo harus beli alat khusus atau lo harus pergi ke tukang jam tangan terlebih dahulu. Dan dari segi look dan kenyamanan pemakaian itu juga jauh lebih enak, lebih nyaman kalau lo pakai Chronoc watch. Karena tadi ada harga, pasti ada kualitas. Tapi bukan berarti Fairway itu jelek. Brand lokal Fairway ini itu sangat gue rekomendasiin buat lo yang mungkin punya budget hanya 200 sampai 300 ribuan. Lo pengen jam tangan yang keren, minimalis, lo bisa beli Fairway watch. Jadi kalau lo tertarik dengan brand-brand jam lokal yang barusan gue jelasin, lo bisa beli. Link gue taruh di kolom deskripsi. Tinggal lo sesuai dengan selera lo, kebutuhan, dan tentunya harus lo sesuaiin dengan budget lo. Tapi karena kedua merek jam tangan lokal ini
adalah merek yang affordable menurut gua, dan gua sangat rekomendasiin untuk lo beli. Buat lo yang mau beli, lo bisa cek IG-nya di sini, dan ntar gua taruh lagi link pembelian di kolom deskripsi. Nah, sebelum lo beli kedua merek ini, tentunya lo harus tahu dulu jam apa yang cocok untuk lo. Entah itu dari kedua merek tersebut atau merek-merek lain, atau mungkin lo mau beli jam tangan dengan merek luar yang cenderung mahal, entah itu jam sport, jam formal, atau jam minimalis. Tapi mungkin lo takut salah beli karena mungkin lo baru mau beli jam dan itu adalah jam pertama lo. Tentunya lo mesti cari referensi dan cari jam apa yang cocok untuk lo, karena bakal sayang banget men kalau lo beli udah mahal-mahal dan nggak cocok di tangan lo. Itu bakal sayang banget. Oke, jadi gua juga akan terangin dan kasih tahu lo cara memilih jam tangan yang tepat. Oke, yang pertama yang perlu lo perhatiin itu adalah lingkar pergelangan tangan lo. Kalau lo males, seenggaknya tuh lo tahu aja men, tangan lo tuh sebenarnya gede atau kecil. Kalau lo ngerasa pergelangan tangan lo tuh kecil, lo mesti detail dan lebih selektif untuk memilih jam tangan yang tepat untuk lo. Jangan beli jam tangan dengan dial yang terlalu gede, terlalu lebar, dan terlalu tebal. Contohnya mungkin Casio G-Shock atau Seven Friday. Itu biasanya desainnya tebal dan gede. Kenapa? Padahal jam tangan itu keren, bagus, maco, dan jam tangan itu adalah jam tangan mahal. I know itu bagus, keren, maco, dan mahal. Cuman itu nggak cocok men buat tangan lo yang cenderung kecil. Kayak tangan gua ini kecil men. Oke, let me show you. Gua pakai jam tangan yang ukurannya pas dan nggak gede. That's a good, right? And that. Sekarang gua coba pakai jam tangan yang gede ini. Kegedean, gak cocok. Dan gua kayak anak SD yang pakai jam tangan bapaknya. But sorry kalau gua nggak kasih contoh jam tangan yang gua sebutin tadi, like G-Shock dan Seven Friday. Yang pertama, tangan gua kecil, gak cocok. Jadi buat apa gua beli men? Yang kedua, harganya cenderung mahal, like Seven Friday. Itu mahal banget. Dan tentunya itu belum jangkauan gua. Nah, jadi buat lo yang tangannya kecil, jangan pakai jam tangan dengan dial yang gede, lebar, dan tebal. Dan jangan pakai jam tangan dengan strap yang longgar di tangan lo. Karena kalau lo pakai jam tangan yang gua sebutin barusan, akan ngebuat tangan lo yang kecil itu terlihat lebih kecil lagi men. Rekomendasi buat lo yang tangannya cenderung kecil kayak gua, lo bisa beli jam tangan minimalis dengan dua merek yang gua saranin dari tadi, Chronox dan juga Fairway Watch. Atau kalau lo mau beli merek jam tangan lokal lain yang gue rekomendasiin, gue taruh di sini nih. Intinya jam tangan apapun yang mau lo beli, mau itu jam tangan sport, jam tangan minimalis, jam tangan formal, lo mesti perhatiin dialnya. Jangan pakai jam tangan atau beli jam tangan yang terlalu gede dengan dial yang gede, lebar, dan juga tebal. Again, karena akan ngebuat tangan lo yang kecil akan terlihat lebih kecil lagi. Intinya, lo hanya perlu perhatiin ukuran strap dan ukuran dial pada jam tangan tersebut. Dan buat lo yang pingin beli jam tangan sport, kebanyakan jenis jam tangan sport itu didesain dengan bentuk yang gede, dial yang gede, dan ukuran strap yang lebar. Nah, itu perlu lo hindarin men. Kalau lo pengen beli jam tangan sport yang pas dengan tangan lo yang kecil, lo bisa coba Casio yang gua pakai ini. Ini dialnya lumayan kecil, tapi kalau lo nggak suka dengan desainnya, karena ini kotak, jadi ini sangat opsional sesuai dengan selera. Kalau lo nggak suka, lo boleh beli merek jam tangan sport lain atau jenis jam tangan sport lain. Yang penting strapnya nggak terlalu lebar dan dialnya juga nggak terlalu lebar dan tebal. Karena akan menciptakan ilusi seolah-olah tangan lo yang kecil itu makin terlihat lebih kecil lagi. Tapi kalaupun lo mau maksa untuk pakai jam tangan dengan dial yang tebal dan juga lebar, misalnya lo pengen punya deh satu dan lo bener-bener ingin pakai meskipun cuma sesekali doang, sebenarnya ada satu trik untuk ngakalin itu men. Ketika lo sedang ingin pakai jam tangan yang besar dan lebar, kenakanlah jaket yang agak tebal dengan tangan yang panjang. Tapi jangan model tangan yang karet kayak gini. Usahakan dengan model tangan jaket yang kayak gini, agar menyamarkan tangan lo, seolah-olah tangan lo tuh dibuat lebih gede oleh tangan jaket tersebut. Dan buat lo yang nggak tahu mau pakai jaket apa untuk menutupi tangan lo itu, supaya lo cocok untuk pakai jam tangan yang gede, gue rekomendasiin untuk lo pakai leather jacket atau jacket denim, tapi tangannya jangan lo roll up sleeve. Atau lo juga bisa pakai tracker, tapi tangannya juga jangan lo roll up. Intinya kalau lo pingin pakai jam tangan yang gede, padahal tangan lo kecil, lo mesti pakai jacket atau luaran dengan tangan panjang dan agak sedikit tebal. Nah, sekarang gimana buat lo yang tangannya cenderung gede? Entah itu gede karena lemak atau karena otot, whatever. Intinya gimana kalau tangan lo tuh gede? Buat lo yang tangannya gede, gue bisa bilang kalau lo adalah pria yang beruntung men. Karena rata-rata jam tangan itu bakal masuk dengan Anda pak. Mau jam tangan minimalis kayak gini, atau jam tangan sport dengan ukuran menengah sampai ke gede sekalipun, atau jam tangan formal dengan ukuran menengah sampai ukuran gede, itu bakal masuk dan bakal cocok dengan lo yang tangannya gede. Yang perlu lo hindari itu cuma satu men, yaitu jam tangan dengan dial yang terlalu
kecil. Karena kalau lo pakai jam tangan dengan dial yang terlalu kecil kayak gini, maka jam tangan itu akan terlihat kayak jam mainan di tangan lo yang cenderung gede dan besar. Jadi buat lo yang tangannya gede, lo bebas pakai jam tangan apapun. Yang mesti lo hindarin hanya jam tangan dengan dial atau ukuran yang terlalu kecil. Nah, gimana buat warna? Gua sawo matang nih, cenderung gelap. Warna jam tangan yang kayak gimana yang cocok buat gua? Well, semua warna itu bakal cocok di tangan lo, men. Percaya sama gua, mau lo kulitnya terang, putih, kuning langsat, sawo matang, gelap sekalipun, karena punya kulit gelap itu nggak akan ngebatasin buat lo pakai warna apapun. Gak cuma jam tangan, bahkan pakaian sekalipun. Gua pernah bahas soal ini, lo bisa tonton di video gua yang ini kalau lo belum nonton. Tapi tetap, kalau lo pria, gue lebih saranin untuk lo pakai jam tangan dengan warna yang elegan, agar lo terlihat lebih elegan. Gimana, men? Kalau lo masih miss dengan apa yang gue sampein seputar jam tangan ini, lo bisa tanya di kolom komentar, gue usahain buat gue bales. Atau lo bisa DM gue di Instagram gue di sini. Sedikit informasi kenapa jam tangan itu didesain berbeda-beda. Ya, karena pembuat jam tangan tuh tahu, men. Selain karena selera orang berbeda-beda, ukuran tangan orang juga berbeda-beda. Jadi optimalkanlah penampilan lo dengan pakai jam tangan yang sesuai dengan ukuran tangan lo. Karena kalau gue perhatiin masih banyak banget orang yang pakai jam tangan kegedean atau kekecilan. Gue nggak tahu, entah karena mereka emang nggak tahu atau karena mereka nggak peduli. Tapi menurut gue itu sangat disayangkan. Dan kadang, sometimes jam tangan mereka tuh mahal. Nah, buat lo nih, pesan dari gue, terutama buat lo yang belum punya income, misalnya aja lo mahasiswa, ada baiknya untuk lo jangan paksain diri untuk beli jam tangan yang mahal, men. Kalau bakal nyusahin orang tua lo. Atau mati-matian nabung pakai uang jajan buat beli satu jam tangan yang mahal, yang seharusnya bisa dapat 3 atau 4 jam tangan lokal yang sebenarnya kualitasnya tuh nggak beda jauh, men. Jadi buat lo yang belum punya income, gue saranin untuk lo beli jam tangan lokal dengan harga yang lebih affordable. Oke, sekian dulu video gue hari ini. Gue Ari Rahmadi. I will see you soon and goodbye.